746 tempat lama. Tetapi pada akhirnya, Amandamu tidak memikirkan apapun. Doni sudah pergi, dan jika dia ingin membuat Amandamu sedikit lebih jelas, dia pasti akan membuatnya jelas padanya. Jika dia hanya ingin mengatakan ini, Amandamu bertanya lebih banyak, dan dia tidak akan mengatakan lebih banyak. Dalam arti tertentu, orang-orang yang mengikuti Ricky Mo sedikit banyak terkontaminasi dengan kebiasaannya. Amandamu masuk ke mobil, memanggil Eriko Xie, dan pergi ke tempat ia membuat janji dengan Eriko Xie. Pada saat dia tiba, Eriko Xie telah tiba. Eriko Xie sangat aktif dalam litigasi dengan Ricky Mo. Seperti pengacara biasa yang menerima kasus ini, cukup untuk mengatakan seberapa besar Eriko Xie ingin memenangkan gugatan ini. Untuk lebih jelasnya, Eriko Xie murni tidak hanya ingin memenangkan gugatan, yang dia ingin adalah menang dari Ricky Mo. Dokumen penuntutan, aku sudah bantu kamu buat. Kamu lihat sebentar, jika tidak ada masalah, itu bisa diajukan ke pengadilan, kata Eriko Xie, sambil mendorong setumpuk dokumen ke Amandamu. Amandamu berhenti sejenak sebelum mengulurkan tangan untuk membuka dokumen seolah-olah tidak ada yang terjadi, tampak hati-hati baris demi baris. Eriko Xie memandangnya sejenak, lalu menurunkan matanya untuk melihat kopi di depannya, tanpa desakan. Tidak tahu berapa lama sebelum Amandamu mendongak dan berkata, ya, tidak ada yang salah dengan itu. Lalu aku bantu kamu menyerahkan ke pengadilan. Tanya Eriko Xie. Melihat Amandamu diam, dia melanjutkan dengan kata-katanya sendiri, aku sekarang menyerahkannya, dan Ricky Mo akan menerima panggilan dari pengadilan dalam beberapa hari. Amandamu mengangguk, suaranya serak, aku mengerti. Kenapa? Tidak tega. Eriko Xie bersandar di kursi, menyipitkan mata, dan tersenyum pada Amandamu, jika kamu tidak mau, tidak mengizinkan aku pergi ke pengadilan juga tidak apa-apa. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk dokumen litigasi. Amandamu menurunkan matanya dan merobek sudut bibirnya, mengungkapkan senyum yang tidak terlalu jelas, tidak, aku hanya memikirkan tentang seberapa besar peluang kita berhasil. Tidak ada peluang untuk menang, itu hanya mengambil risiko. Eriko Xie menyandarkan kepalanya dan mengambil dokumen litigasi. Amandamu bertanya kepadanya, apakah kamu begitu tidak percaya diri? Eriko Xie tiba-tiba menamparkan dokumen litigasi, mencondongkan tubuh ke depan, menatap mata Amandamu dan berkata, ya, jadi kamu harus bekerja sama dengan aku, jangan berhati lembut. Kamu banyak berpikir, bagaimana aku bisa berhati lembut? Apa gunanya aku berhati lembut? Aku tidak tahu mengapa, ketika Amandamu ditanya oleh Eriko Xie, itu agak membingungkan. Eriko Xie mengangkat alis, aku harap begitu. Amandamu menurunkan matanya dan tersenyum. Setelah dipisahkan dari Eriko Xie, Amandamu pergi ke tempat lama. Ketika dia hamil dan melarikan diri ke luar negeri, api membakar villa Ricky Mo. Hubungannya dengan Ricky Mo dimulai ketika dia melangkah ke villa. Pada saat itu, Novia Xiao berlutut di depannya dan memintanya untuk menggantikan Siska Mu menikah dengan orang keluarga Mo. Ia berkecil hati dan berpikir bahwa hidupnya sudah berakhir. Ricky Mo awalnya menipu dia, tetapi dia memperlakukannya lebih baik. Tapi dia adalah orang yang berhati lembut, berpikir bahwa Ricky Mo begitu baik padanya, bahkan lebih baik daripada orang-orang dari keluarga Mu dan Novia Xiao, dia tidak peduli tentang apapun. Ketika Amandamu melaju berdiri, dia mendongak dari jendela mobil, dan ada samar putih di hutan. Dia sedikit terkejut. Api yang dia nyalakan tahun itu benar-benar terbakar, dia telah melihatnya di berita. Belakangan, setelah kembali ke Cina, mereka juga tinggal di tempat lain. Amandamu mengemudi melewati jalan pasan dan dengan cepat melihat sudut sebuah rumah putih. Apakah Ricky mau kembali untuk memperbaiki rumah? Amandamu melambat dan mendekat perlahan. Apa yang dilihat adalah villa baru. Amandamu membuka pintu dan keluar dari mobil. Hijau di pintu villa persis sama dengan tahun itu, dan pola pintu itu sama. Amandamu memandangi villa dengan tak percaya dan mengangkat kakinya untuk berjalan masuk. Pintu itu setengah terbuka, dan terbuka ketika didorong. Amandamu berjalan perlahan ke dalam. Desain halaman sama dengan sebelumnya, dan batu bata dan ubin sama dengan sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa dia mengingatnya dengan sangat jelas. Melihat ke belakang dengan hati-hati, dibandingkan kemudian, ketika dia dan Ricky Mo tinggal di sini, itu adalah hari yang relatif sederhana.
Tidak ada perhitungan konspirasi orang lain, dan tidak ada hal-hal berikutnya terjadi. Mungkin karena ini, jadi dia mengingatnya dengan sangat jelas. Siapa? Kenapa kamu masuk? Ini adalah rumah pribadi yang tidak bisa masuk dengan sembarangan, cepat keluar. Amandamu akan masuk lagi, dan dia mendengar jeritan dari pria di dalam. Suara ini terdengar kuno. Amandamu berdiri di sana dan tidak melangkah lebih jauh. Pria tua yang memarahinya keluar dari balik sekelompok tanaman hijau. Dia juga terkejut ketika melihat Amandamu, nyonya muda. Ada sedikit kejutan di wajah lelaki tua itu. Lin, Benny Lin. Amandamu memandangnya sedikit dengan akrab, lalu dia ingat bahwa lelaki tua itu adalah paman yang telah tinggal di villa untuk mengelola halaman. Ini aku. Kenapa nyonya muda kembali? Benny Lin mendekat dengan senyum, matanya menyipit menjadi celah, dan wajahnya semua berlipat. Amandamu berkata dengan lembut, aku datang lihat-lihat. Tuan muda memperbaiki rumah, dan aku datang mengunjungi. Tulang tua ini terlalu malas untuk bergerak, jadi aku tinggal di sini untuk membantunya melihat rumah. Aku tidak menyangka nyonya muda akan kembali hari ini. Apakah tuan muda kembali bersama? Di mana tuan muda? Benny Lin berkata, melihat ke belakang Amandamu. Benny Lin sudah tua dan tidak tahu cara menggunakan ponsel pintar. Tentu saja, dia tidak akan melihat berita tentang Amandamu dan Ricky Mo di internet. Dia tetap di sini sepanjang tahun, dan informasinya diblokir. Tidak tahu bahwa Amandamu dan Ricky Mo sudah tidak lagi bersama. Dia tidak datang. Amandamu memiliki 5 rasa di dalam hatinya, dan dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia berkata dengan tergesa-gesa, kebetulan datang lihat karena tidak ada urusan, aku akan pergi sekarang. Benny Lin, kamu rawat diri baik-baik. Langsung pergi. Di belakang suara Benny Lin, Amandamu tidak melihat ke belakang, dan pergi. Dia keluar dari villa, masuk ke mobil tanpa berhenti sejenak, dan pergi dengan mobil. Kecepatan mobil sangat cepat, yang berarti sedikit melarikan diri. Setelah Amandamu mengendarai mobil menuruni gunung, dia melakukan perjalanan sebentar sebelum melambat sedikit. Hati lembut dan selalu terluka dan sedih. Sambil menunggu lampu lalu lintas di persimpangan jalan, telepon Eriko Sie kembali. Sudah selesai, tunggu saja Ricky Mo untuk merespons. Sebelum pergi ke pengadilan, kita harus mengumpulkan lebih banyak bukti yang baik untuk kamu. Suara Eriko Sie terdengar sedikit bersemangat, seolah-olah pergi ke medan perang. 747 Aku tahu bagaimana cara mengalahkannya. Aku mengerti, terima kasih. Amandamu perlahan menyalakan mobil. Eriko Sie memberitahu kepadanya lagi, dan Amandamu merespons satu persatu. Menutup telepon, Amandamu tampak lelah. Amandamu hanya meletakkan telepon di samping, dan telepon berdering lagi. Amandamu hanya memarkir mobil di jalan sebelum menjawab telepon. Kali ini Emeline Qin menelepon. Emeline Qin tidak akan memanggilnya jika dia baik-baik saja. Begitu Amandamu menjawab telepon, dia bertanya, ada masalah apa lagi? Tidak ada, hanya mencari kamu untuk makan di luar dan berbicara tentang naskah baru. Emeline Qin sangat tenang, dan Amandamu curiga bahwa Emeline Qin mungkin ada di kantor. Amandamu menghela nafas, The Lost City 2 belum dirilis, kamu meminta aku untuk naskah baru. Nona Qin, apakah kamu terlalu terburu-buru? Emeline Qin berkata, praproduksi telah berakhir, dan sisanya adalah semua pada tahap selanjutnya. Tidak ada urusan lagi dengan kamu, dan kamu harus menyiapkan naskah baru. Amandamu berpikir sejenak dan berkata, tidak, aku tidak punya waktu, aku punya urusan lain. Urusan lain? Apakah kamu masih ada urusan lain? Kamu sebelumnya sangat terburu-buru, dan pergi sebelum pesta lelang selesai. Sebenarnya kembali untuk apa? Nada suara Emeline Qin ingin tahu. Tidak ada anomali lain yang terdengar. Tetapi pikiran Amandamu tiba-tiba terlintas, dan dia menyadari bahwa Emeline Qin bosan dan mencari dirinya untuk ngobrol. Sesuatu yang pribadi, kamu jangan terus bicara denganku. Amandamu sekarang benar-benar tidak punya waktu untuk berurusan dengan Emeline Qin. Ada apa? Apakah ini terkait dengan Ricky Mo? Emeline Qin sangat ingin tahu sehingga dia tidak menahan diri dan bertanya langsung. Urusan pribadi. Amandamu bertekad bilang itu urusan pribadi, tidak mengungkapkan sepatah kata pun. Emeline Qin tidak bisa menahannya, dan berkata, oke, sudahlah.
Nada suaranya terdengar sedikit tidak bahagia, dan Amandamu tidak punya rencana untuk mengatakan lebih banyak. Dia tahu emosi Emeline Kin, sedikit cemas, tetapi umumnya tidak benar-benar marah. Amandamu mengucapkan selamat tinggal padanya, dan segera setelah dia mengangkat telepon dari telinganya, dia mendengar seseorang mengetuk jendela mobil. Amandamu mendongak dan menemukan bahwa orang yang mengetuk jendela ternyata adalah Kenzo Lee. Ini benar-benar dunia ini sempit. Dia hanya menjawab panggilan telepon di pinggir jalan, lalu bisa bertemu Kenzo Lee. Dia mengetuk pintu jendela mobilnya, dan dia tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya, jadi dia harus menurunkan jendela dan bertanya dengan tidak ramah, "Ada apa?" Ya, Kenzo Lee hanya membiarkan dan tidak segera mengatakan apa-apa. Apa yang dia maksud sudah jelas, dia ingin masuk ke mobil dan berbicara dengannya. Amandamu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Masuklah." Kenzo Lee berbalik ke sisi lain, membuka pintu samping pengemudi, dan duduk. Kenzo Lee menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya, "Kamu benar-benar bermaksud membiarkan Eriko Xie membantu kamu dalam gugatan? Jika tidak, apakah kamu akan membantu aku?" Amandamu memiliki temperamen yang buruk ketika dia melihat Kenzo Lee. "Aku dapat membantu kamu menemukan seseorang untuk menuntut." Kenzo Lee sedikit mengernyit, berkata, "Eriko Xie juga seorang jaksa penuntut, tetapi dia tidak banyak bermain dalam gugatan dan memiliki sedikit pengalaman. Hal seperti ini seperti bermain untuknya. Dia tidak benar-benar mencoba yang terbaik untuk membantu kamu, bahkan jika dia ingin membantu kamu, dia tidak memiliki kemampuan itu." Amandamu bertanya dengan wajah dingin, "Maksud kamu, Eriko Xie tidak memiliki kemampuan itu, apakah kamu memiliki kemampuan itu?" "Aku kenal Ricky Mo, dan aku tahu bagaimana cara mengalahkannya." Kenzo Lee mengatakan ini dengan nada tenang, dan tidak menganggap Ricky Mo sebagai saingan. Amandamu memandangnya dengan acuh tak acuh, "Aku dan Eriko Xie sama-sama menandatangani kontrak, kamu ingin membuat aku melanggar kontrak." Kenzo Lee mendengar ketidaksabaran di Amandamu dan melanjutkan dengan sabar, "Amanda, ini bukan hal yang sepele, kamu seharusnya tahu jelas. Dalam hal ini, kamu masih terus berbicara dengan Eriko Xie. Bagaimanapun, dia adalah putra kandung ayah angkat kamu. Lagi pula, kamu juga kakak laki-lakinya." Amandamu mencibir dan berkata, "Turun mobil tidak. Jika kamu tidak turun, aku akan pergi ke kota." Amandamu menyalakan mobil sambil berbicara. Kenzo Lee sepertinya menempel dengan Amandamu, dia benar-benar tidak turun. Dia tidak turun dari mobil, Amandamu tidak mengusirnya, dia menelepon Eriko Xie saat mengemudi. "Hari ini kamu sudah bersusah payah, aku mengundang kamu untuk makan malam." Eriko Xie sama sekali tidak sungkan, di Jade Imperial. "Terserah kamu. Kalau begitu di Jade Imperial, aku akan segera datang." Amandamu meletakkan telepon di samping dan menoleh ke Kenzo Lee, "Kamu ingin makan dengan kami?" Tentu saja, Kenzo Lee menatap lurus ke depan, wajahnya tenggelam seperti air. Amandamu tidak banyak bercerita padanya, dan berkendara langsung ke Jade Imperial. Eriko Xie selalu sangat aktif dalam makan, minum, dan bermain. Ketika Amandamu tiba di Jade Imperial, dia sudah menunggu di pintu. "Aku sudah menunggu kamu sebentar, dan akan masuk ke dalam." Eriko Xie harus berhenti setelah melihat Kenzo Lee di belakang Amandamu, dan kemudian bergumam untuk menyelesaikan dua kata terakhir, "Tunggu kamu. Tidak perlu memperkenalkan lagi, bukan? Kalian harusnya saling kenal." Amandamu berjalan ke Eriko Xie dan berkata kepada mereka sambil tersenyum. Eriko Xie mengangkat alisnya, nadanya tidak enak, "Tidak perlu." Sekelompok 3 orang memasuki Imperial Jade dan berjalan menuju lift. Amandamu berjalan di depan, diikuti oleh Eriko Xie dan Kenzo Lee. Kenzo Lee dan Eriko Xie sama-sama pria jangkung dengan penampilan luar biasa. Meskipun pria seperti mereka tidak biasa di Jade Imperial, mereka semua adalah wajah yang dikenal. Keduanya berjalan bersama untuk sementara waktu dan menarik perhatian orang lain. Amandamu juga memperhatikan ini, dan secara tidak sadar bergerak maju, berusaha menjauh dari mereka. Akhirnya, lift datang dan Amandamu langsung masuk. Setelah keluar dari lift, dia mencari sebuah ruang pribadi. Ketiganya duduk di sekitar meja makan, dan Eriko Xie dan Kenzo Lee duduk di kedua sisi Amandamu. Beberapa orang masing-masing memegang menu. Eriko Xie membaliknya dan memanggil pelayan, "Aku,
ikan kukus ini, terlihat enak. Kenzo Li mengangkat alisnya sedikit, aku ingin ikan rebus dengan sedikit lada. Eriko Xie melirik Kenzo Li dan berkata kepada pelayan, makanan penutup ini satu. Kenzo Li tidak mengangkat kepalanya, menunjuk ke camilan dan bertanya, apakah ini asin? Pelayan itu sedikit tercengang dan memandang Amanda Mu untuk meminta bantuan. Eriko Xie tumbuh di luar negeri, jadi dia suka makan makanan Cina. Amanda Mu mengundangnya untuk makan malam, dan tentu saja membawa ke restoran Cina. Tidak tahu apakah dia dan Kenzo Li saling memandang, bahkan jika mereka memesan makanan, mereka memiliki selera yang sama sekali berbeda. Amanda Mu terperangkap di tengah dan hanya bisa menyaksikan kedua pria berusia di atas 60 tahun ini membuat keributan. Amanda Mu mengambil minuman dari gelas dan pura-pura tidak melihat pelayan mencari bantuan. 748 Apa manfaat dari seorang wanita? Ternyata Amanda Mu benar diam. Karena tidak butuh waktu lama bagi Eriko Xie dan Kenzo Li untuk bertengkar. Kenzo Li, ada apa dengan kamu? Apakah kamu harus bertarung melawan aku? Eriko Xie memimpin dan melemparkan menu di atas meja, menunjuk Kenzo Li. Kenzo Li perlahan meletakkan menu di tangannya di atas meja makan, penampilannya sangat tenang, dan nadanya sangat tenang, memesan pesanan, selera semua orang berbeda, apakah ini tidak normal? Dia menoleh untuk melihat Eriko Xie, ekspresinya menenangkan untuk membuat Eriko Xie gila. Jangan pikir aku tidak tahu mengapa kamu datang dengan Amanda Mu. Eriko Xie tidak bisa menahan napas tanpa Kenzo Li, matanya sangat marah. Sekarang aku tahu, kamu seharusnya tahu betapa pentingnya masalah ini untuk Amanda. Eriko, ini bukan lelucon. Nada suara Kenzo Li terdengar berat, dan itu benar-benar seperti nasihat seorang kakek kepada adiknya. Seperti semua orang tahu, hal yang paling Eriko Xie benci adalah khotbah umum Kenzo Li, saudara lelakinya yang tersayang. Eriko Xie mencibir, menatap Amanda Mu, bagaimana menurut kamu? Amanda Mu membeku, menurutnya. Apa yang akan dia katakan? Apa yang membuat keduanya bertengkar dengannya? Apa kalian sudah selesai berdebat? Amanda Mu mengulurkan tangan lagi untuk mengambil segelas air dan menyesap air. Dan berkata, kalian teruskan, jangan tarik aku. Eriko Xie tersedak dan mencondongkan tubuh untuk melihat Amanda Mu, bagaimana ini tidak ada hubungan dengan kamu. Amanda Mu bertanya retoris, apakah aku yang menyuruh kalian bertengkar? Eriko Xie mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap Kenzo Li. Kenzo Li melihat ke belakang dengan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Eriko Xie sangat marah ketika dia melihatnya. Dia sangat marah sehingga Kenzo Li begitu tenang, sehingga dia tampak menang. Namun, Amanda Mu mengatakan demikian, dan Kenzo Li tidak bermaksud melanjutkan, dan Eriko Xie tidak punya pilihan selain terus berpikir untuk berdebat dengannya lagi. Kedua pria itu diam dan berhenti berdebat, dan Amanda Mu mengambil menu dan mulai memesan. Eriko Xie tidak bisa makan makanan pedas, tetapi rasa Kenzo Li sangat beragam. Terkadang karakter orang ini dapat dibedakan dari rasa makan. Eriko Xie dilahirkan dengan sedikit kebanggaan, temperamen yang lurus, dan tidak ada pikiran buruk. Kenzo Li hanya terlihat paling baik, bekerja dengan serius, dan memiliki pemikiran yang mendalam, mungkin dia memiliki hati yang buruk di hatinya. Ngomong-ngomong, Kenzo Li bukan pemilih makanan. Amanda Mu tidak khawatir dengan rasa Kenzo Li, langsung memesan beberapa hidangan ringan dan halus, terpenting menjaga rasa Eriko Xie. Selama makan, Eriko Xie juga tidak tenang, di mana menempatkan sumpit Kenzo Li. Ia juga menaruh sumpit di piring mana, dan dengan sengaja mengambil piring dengan Kenzo Li. Amanda Mu melihat perilakunya di matanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Eriko Xie terlihat agak kekanakan, tetapi itu membuat orang berpikir bahwa Kenzo Li biasanya membiarkannya, jika tidak, di mana dia berani begitu sok. Kenzo Li akan membiarkan Eriko Xie, mungkin karena Dodi Xie. Dengan cara Kenzo Li, dia kebanyakan tidak bisa memandang rendah Eriko Xie. Baginya, Eriko Xie tidak memiliki kemampuan dan hanya tahu cara makan, minum, dan bermain. Tetapi pemikiran Amanda Mu berbeda dengan pemikiran Kenzo Li, dia pikir Eriko Xie pura-pura bodoh. Dia hanya lebih santai dan bersenang-senang, dia tidak benar-benar bodoh.
Amandamu memimpin untuk meletakkan sumpit, aku sudah kenyang. Kedua pria itu berbalik untuk menatapnya ketika mereka mendengarnya. Amandamu bangkit, aku pergi ke kamar mandi. Dia mengambil tas itu dan bergegas keluar dari ruang pribadi. Sambil mencuci tangannya di kamar mandi, dia memikirkan bagaimana Ken Zhou dan Eriko Xie saling menyerang. Ken Zhou tampaknya benar-benar menempatkan dirinya dalam posisi sebagai saudara, dan berbicara kepada Eriko Xie juga untuk kebaikan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ini pasti karena hubungan dengan Dodi Xie, barulah Ken Zhou akan seperti ini terhadap Eriko Xie. Mungkin juga Dodi Xie yang meminta. Dia ingat apa yang dikatakan Eriko Xie sebelumnya. Dia mengatakan bahwa ayahnya, Dodi Xie, telah melakukan terlalu banyak yang menentang hati nurani, dan kehilangan hati, jadi dia tidak bisa tidur nyenyak di malam hari dan menderita insomnia jangka panjang. Apakah Dodi Xie benar-benar melakukan sesuatu yang memalukan di belakangnya? Jika memang benar demikian, dapatkah dijelaskan bahwa Dodi Xie adalah orang di belakang Ken Zhou? Tetapi Eriko Xie mengatakan bahwa Dodi Xie pernah memuji Ricky Mo. Jika dia menghargai Ricky Mo, mengapa dia membiarkan Ken Zhou melakukan hal-hal itu? Atau, apakah hal-hal yang Ken Zhou lakukan, bukan dari saran Dodi Xie? Amandamu mengambil napas dalam-dalam, dan beberapa yang jengkel mengambil air dan mencuci wajahnya sebelum berbalik dan berjalan menuju ruang pribadi. Ketika dia berjalan ke pintu ruang pribadi, Amandamu tidak tahu apa alasannya. Dia tidak langsung masuk, tetapi meletakkan telinganya di pintu ruang pribadi. Aku sudah mengatakan kepada kamu sebelumnya, untuk jangan mendekati Amanda. Dia berbeda dari wanita kamu temui sebelumnya. Ini adalah suara Ken Zhou. Ini benar-benar berbeda, jadi aku tidak pergi tidur dengannya, tetapi menjadi teman dengannya. Suara Eriko Xie masih dalam suara yang serius, tidak ada keseriusan. Amandamu mendengar ini dan mendengus. Eriko Xie benar-benar mengira dia memiliki pesona seperti itu. Apalah bisa didapat dengan hanya dikejar. Suara Ken Zhou terdengar agak membosankan, kamu dan dia menjadi teman tidak ada untungnya. Manfaat apa yang Eriko Xie butuhkan dari seorang wanita? Sebaliknya kamu, yang berjuang untuk mendekati Amandamu. Manfaat apa yang kamu inginkan darinya? Nada bicara Eriko Xie penuh cemoohan, dan dia bertanya pada dirinya sendiri, oh, pada saat itu, Amandamu masih seorang wanita dari Ricky Mo. Kamu ingin menggunakannya untuk berurusan dengan Ricky Mo, kan? Eriko Xie menghela nafas dan melanjutkan, wah, Ken Zhou, kamu benar-benar putra ayahku yang baik, benar satu karakter dengannya, dan belajar seluruh keterampilannya. Meskipun Ken Zhou belum berbicara, Amandamu dapat membayangkan betapa buruknya ekspresi Ken Zhou saat ini. Setelah beberapa detik, suara Ken Zhou pelan-pelan terdengar, dengan amarahnya yang menyeramkan, Eriko, kamu tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti, jadi tidak bisa melakukan hal jahat seperti kalian. Ada keheningan di ruangan itu. Amandamu berdiri tegak, merapikan pakaiannya, dan menunggu sejenak sebelum mendorong pintu. Begitu lama baru kembali. Aku sedang bersiap-siap pergi ke kamar mandi untuk menjemput kamu, kata Eriko Xie sambil tersenyum begitu melihatnya. Amandamu memelototinya, terima kasih, atas kebaikanmu. Eriko Xie hanya tertawa dan meletakkan tangannya di belakang kursi tempat Amandamu duduk. Amandamu tidak pergi ke kursi sebelumnya, tetapi duduk jauh dari mereka berdua, apakah sudah makan semuanya? Setelah makan, aku akan membayar. 749 delusi. Eriko Xie dan Ken Zhou tidak melihat siapapun, dan berdiri memegang mantel mereka. Amandamu segera keluar. Saat membayar tagihan, Amandamu bertemu Magisu. Ini adalah pertama kalinya Amandamu melihat Magisu sejak Magisu meninggalkan kru. Pada musim Maret, Magisu mengenakan gaun lengan panjang abu-abu terang dengan tumit stiletto di kakinya. Dia tampak polos dan elegan, tetapi halus dan indah, dan tampak berbeda dari yang lain. Dan Amandamu mengenakan sweater pullover biru asap yang sedikit longgar di tubuh. Rok putih setengah panjang tumbuh ke betis. Dua warna sederhana, bersama-sama, segar dan bening. Keduanya berdiri berdampingan di depan mesin kasir. Temperamen dan penampilan mereka luar biasa, dan ketinggian mereka serupa. Para kasir yang membayar keduanya saling memandang. Amandamu tidak berbicara, menunggu kasir membayar tagihan, dan berjalan keluar setelah menerima kartu.
Dia tidak memandang Magisu dari awal hingga akhir, tampak tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia hanya menganggap Magisu sebagai orang asing. Bahkan, hanya dia yang tahu bahwa ketika dia melihat Magisu tepat sebelum dia dekat, dia hanya berpura-pura tidak melihatnya. Amandamu berjalan sedikit lambat, dan suara tumit berirama, tak, menginjak tanah. Sepatu hak tinggi semakin cepat dan akhirnya berhenti di sebelahnya. Masuk lift dan keluar lift. Amandamu melirik Magisu mendekatinya, mengikuti langkahnya. Magisu mengikuti beberapa langkah, hanya untuk mengetahui bahwa Amandamu benar-benar tidak bermaksud mengambil inisiatif untuk berbicara. Jadi dia dengan sengaja membuat pandangan santai dan berkata, Amandamu, aku belum melihatmu selama kurang lebih dari sebulan. Amandamu menyentakkan bibirnya, dengan sedikit mencibir dalam nadanya, tampaknya hidup kamu tidak berjalan dengan baik. Seorang wanita yang akan segera menikah sangat peduli tentang kehidupanku. Mungkinkah yang kamu cintai bukan Ricky Mo, melainkan aku? Magisu tersedak oleh kata-kata Amandamu. Amandamu dapat berbicara dengan baik, dan Magisu bukan lawannya. Magisu menarik napas panjang dan berkata, kamu seharusnya tahu, orang yang bermulut terlalu tajam, sulit disuka orang. Oh, yang kamu katakan aku benar tidak tahu. Yang aku tahu adalah tipe wanita yang selalu berpikir bahwa seseorang ingin merampok suaminya, dan wanita yang selalu berhati-hati dan terus berjaga-jaga, pada akhirnya tidak akan bahagia. Kata-kata Amandamu yang ditulis dengan ringan benar-benar membuat Magisu marah. Amandamu, kamu. Oh, aku memikirkannya, kondisi kamu sepertinya dianggap penyakit delusi. Amandamu menyela Magisu di tengah jalan dan menghentikan Magisu dari sini, menghalangi jalannya, mengatakannya dengan serius, ini adalah semacam penyakit mental, itu harus disembuhkan. Nada suara Amandamu sangat tulus, seolah dia peduli pada Magisu. Tanpa memberi Magisu kesempatan untuk berbicara, dia mengulurkan tangan dan menarik Kenzo Lee, yang mengikuti, ke Magisu, perkenalkan kamu ke psikiater, yang terkenal secara internasional, dan juga seorang dokter psikologi. Kenzo Lee mengangkat kelopak matanya, mengeluarkan kartu nama dari kemeja, dan menyerahkannya kepada Magisu dengan rendah hati. Hai, aku adalah seorang psikolog, dan aku dipanggil Kenzo Lee. Jika wanita ini ingin melakukan konseling psikologis, kamu bisa hubungi aku. Wajah Magisu berubah menjadi warna hati babi. Dia mengambil kartu nama Kenzo Lee dan melemparkannya ke tanah, menatap Amandamu dengan sengit, kamu kejam. Meskipun dia sudah membenci Amandamu di dalam hatinya, tetapi di masyarakat luas ini, dia hanya bisa menekan amarahnya meskipun dia sangat membenci. Dia menurunkan suaranya untuk mengucapkan dua kata ini. Menonton Magisu pergi dengan marah, wajah Amandamu tidak terlihat bagus. Eriko Sie berjalan di sebelahnya, memukul lengan Amandamu dengan bahunya, dan bertanya, mengusir seorang wanita yang menjengkelkan. Mengapa ekspresi kamu tidak bahagia? Tidak ada yang perlu disenangi, aku begitu perhitungan padanya, apa bedanya aku dengan dia? Amandamu melirik Kenzo Lee dan melihat Kenzo Lee membungkuk untuk mengambil kartu bisnis yang baru saja dilemparkan Magisu ke tanah. Kenzo Lee juga memperhatikan tatapan Amandamu, tetapi masih menatap kartu nama dengan tenang dan hati-hati, untuk memastikan tidak ada kerusakan, dan kemudian memasukkannya kembali ke dalam tas. Kemudian dia menjelaskan kepada Amandamu dengan suara samar, jika orang lain tidak menghargai barang-barangmu sendiri, kamu hanya bisa menghargai sendiri. Selain itu, Eriko Sie mencibir. Amandamu memandang Kenzo Lee dengan tenang. Kenzo Lee selalu menentang Ricky Mo. Ketika dia bersama Ricky Mo sebelumnya, dia berpikir tentang bagaimana cara memisahkan wanita ini dengan Ricky Mo. Sekarang dia dan Ricky Mo terpisah, apakah Kenzo Lee akan memecah Ricky Mo dan Magisu? Dia hanya membuat Kenzo Lee memperhatikan Magisu dengan sengaja. Dengan kepintaran Kenzo Lee, dia mungkin telah memperhatikan Magisu sejak lama. Amandamu tidak ingin Kenzo Lee melakukan apapun untuk melemahkan perasaan Ricky Mo dan Magisu. Dia hanya ingin memastikan apakah Kenzo Lee akan bertindak. Meskipun dia tidak lagi dengan Ricky Mo sekarang, hal-hal ini mungkin tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, dia sangat jelas bahwa masalah ini belum berakhir, dan dia masih akan peduli tentang hal-hal ini sekarang, bukan karena Ricky Mo. Tetapi karena dia menginginkan kebenaran. Kebenaran macam apa itu, membuat Kenzo Lee tidak ragu-ragu untuk mencelakai anak 3 tahunan,
dan menipu dia agar bisa dipergunakan. Eriko Xie meletakkan tangannya di bahu Amanda Mu dan menyandarkan kepalanya dan berkata, kamu jangan peduli padanya. Sejak kecil, semacam orang yang bisa memprediksi dan tidak menerima pendapat orang lain. Bagi yang tidak tahu mungkin mengira dia adalah seorang ahli filsuf. Amanda Mu memandang kosong ke arah jarum jam dan melingkari lengan di sekitar Eriko Xie di bahunya. Dengan cara ini, dia menghadap gerbang. Di luar gerbang, mobil Bentley Ricky Mo parkir di sana, dan dia membuka pintu agar Magisu bisa duduk. Setelah Magisu duduk, ketika dia menutup pintu untuk pergi ke sisi lain, dia mendongak dan melihat Amanda Mu dan rombongannya di dalam gerbang. Amanda Mu berjalan di depan, dan Eriko Xie dan Kenzo Li berada satu langkah di belakangnya. Itu tampak seperti dua penjaga. Pertemuan cinta lama, konon katanya kalau bukan wajah merah maka mata merah. Suara Eriko Xie datang dari belakang, Amanda Mu, kamu yang mana sekarang? Tidak ada pasang surut emosional dalam nada Amanda Mu, tidak masalah yang mana terjadi padaku, yang penting adalah ketika bukti tidak mencukupi dan gugatan hukum kalah, kamu menjadi autis, masih harus mencari Kenzo Li untuk terapi. Eriko Xie mengeluarkan kalimat kasar, menggetakkan giginya dan berkata, aku batu tahu bahwa kamu wanita ini, benar-benar dapat membuat orang marah. Maaf kalau begitu. Amanda Mu balas menatapnya dengan nada serius, sebenarnya, aku agak penasaran, apa hubungan antara kamu dengan cinta lama bisa bertemu? Eriko Xie, persetan. 750 tolong juga kamu jangan mengikuti aku. Amanda Mu memandang Eriko Xie sambil tersenyum, dan mengangkat kakinya. Eriko Xie hendak menyusul, dan Kenzo Li mengikuti, dengan nada yang sangat serius, jika suatu hari, kamu benar-benar perlu melakukan konseling psikologis, telepon aku di awal, dan aku mengatur waktu untuk kamu. Eriko Xie tentu saja tahu bahwa Kenzo Li sengaja mengganggunya dengan cara ini. Matanya berkedut dengan marah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, pergilah. Kenzo Li tidak marah, hanya mengangkat alisnya dan berjalan melewatinya. Amanda Mu sudah jauh. Ricky Mo baru saja menyalakan mobil ketika dia melewati mobil Ricky Mo. Amanda Mu berjalan melewati tanpa melihat ke samping dan masuk ke mobilnya. Pada saat Eriko Xie dan Kenzo Li keluar, dia sudah menyalakan mobil dan siap untuk pergi. Amanda Mu, apakah kamu pergi sekarang? Eriko Xie mengetuk jendela Amanda Mu. Amanda Mu mengangguk padanya dan pergi. Eriko Xie harus berbalik untuk mengendarai mobilnya. Siapa tahu, dia masuk ke posisi pengemudi, dan Kenzo Li masuk ke samping pengemudi dari sisi lain. Eriko Xie memandang Kenzo Li dengan wajah tidak senang, nadanya tidak sopan, Kenzo Li, apakah aku menyuruh kamu duduk? Satu jalan, lakukan perjalanan singkat, terima kasih, kata Kenzo Li seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Eriko Xie. Eriko Xie juga tidak menyalakan mobil, hanya mengucapkan 3 kata dengan dingin, keluar dari mobil. Jika Kenzo Li tidak mendengarnya, dia mengabaikan Eriko Xie. Dibandingkan dengan daya tahan, Eriko Xie selalu lebih baik daripada Kenzo Li. Dia hanya bisa berkendara dengan marah, seperti sapi yang melarikan diri, menabrak dan menjerit. Wajah Kenzo Li masih dengan tenang mengikat dirinya dengan sabuk pengaman, dan tidak ada sedikit kelainan dalam nadanya, aku tidak takut mati, terserah kamu. Eriko Xie tidak lebih baik dari Kenzo Li daripada daya tahan. Meskipun tidak berdamai, ia melambat dan mengemudi dengan baik. Setelah mobil stabil, Kenzo Li berkata lagi, Ricky Mo adalah orang yang kejam. Dia berbeda dari aku. Jika kamu berani memprovokasi dia, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang seperti kamu. Ini mirip dengan sarannya, Eriko Xie mendengar dari mulut Kenzo Li. Dia mendengus dan berkata dengan ketidaksetujuan, maksud kamu telah menunjukkan belas kasihan kepadaku. Kalau begitu apakah aku masih harus berterima kasih padamu? Eriko Xie awalnya mengatakan ini dengan terengah-engah, tetapi dia tidak menyangka Kenzo Li menjawab dengan sangat serius, tidak perlu, ayah kamu sudah membalasnya dengan baik. Eriko Xie sangat kesal sehingga dia memarkir mobilnya di samping, menambahkan nada dan berkata, kata demi kata, Kenzo Li, aku berkata satu kali lagi, ayah aku sudah mati, dan kamu tidak perlu peduli tentang aku, apalagi menunjukkan belas kasihan kepada aku tidak ada hubungannya dengan kamu. Apakah kamu mengerti? Aku sudah mengatakan semuanya,
itu terserah kamu mau dengar atau tidak, Ricky Mo bukan karakter yang sederhana. Kenzo Lee memalingkan telinganya dan membuka pintu untuk turun. Eriko Xie membenturkan klaksonnya dengan keras, lalu menyandarkan kepalanya keluar jendela dan berkata dengan marah, Kenzo Lee, kamu kira mobilku untuk membawa pelacur? Naik dan turun sesuka hatimu. Kenzo Lee melepas mantelnya dan perlahan-lahan menyeberang jalan dengan kerumunan, tanpa melihat ke arah Eriko Xie. Amanda Mu mengendarai mobil tidak jauh, dan sama-sama merasa ada taksi di belakangnya. Dia sengaja memperlambat mobil dan memandangi orang-orang di taksi di belakang di cermin dari waktu ke waktu. Hanya ada satu pengemudi di kursi depan taksi, para penumpang duduk di belakang dan tidak bisa melihat wajah mereka, tetapi bisa melihat sudut pakaian ungu kecil. Setelah dia melambat, mobil di belakangnya juga melambat. Melihat ini, Amanda Mu mempercepat mobil lagi dan mengambil beberapa jalan terpencil. Meskipun tidak tahu siapa yang mengikutinya, itu bisa disimpulkan dari warna pakaian bahwa itu pasti seorang wanita. Amanda Mu mengemudi di sekitar gang di jalur kecil, dan akhirnya berhenti di jalan yang sempit dan tidak bisa dilalui. Dia turun dan menunggu taksi untuk mengejar. Seperti yang diharapkan, taksi tidak butuh waktu lama untuk mengikuti. Pengemudi tidak datang terlalu jauh, dan pengemudi mulai mundur. Tapi ada juga mobil yang keluar dari persimpangan, dan mereka tidak bisa mundur sama sekali. Di bawah dilema, mereka hanya bisa berhenti tiba-tiba. Amanda Mu berjalan lurus dan membuka pintu di kursi belakang taksi. Turun. Amanda Mu baru saja mulai, dan kata, sekarang, di belakang tercengang sebelum dia bisa mengatakannya. Dia memandang Novia Xiao di mobil dan sedikit mengernyit, apa yang kamu lakukan mengikuti aku? Aku, Novia Xiao melirik pengemudi di depannya, tampak seperti dia tidak mengatakan apa-apa. Amanda Mu melirik pengemudi dan berkata kepada Novia Xiao, ke sini, cepat. Dia berbalik ke mobilnya, dan Novia Xiao dengan cepat membayar ongkos dan berlari ke mobil Amanda Mu. Amanda Mu mengendarai mobil tanpa menyipitkan mata, dan tidak mengatakan apa-apa, hanya bertanya, apa yang kamu lakukan mengikuti aku? Novia Xiao menjawab dengan suara rendah, aku tidak mengikuti kamu, aku mengikuti pria bernama Kenzo Lee. Amanda Mu mendengarkannya, lalu memalingkan kepalanya untuk melihatnya, dan kemudian berbalik dengan cepat. Jika bukan karena Novia Xiao, Amanda Mu akan lupa bahwa dia telah meminta Novia Xiao untuk pergi ke Kenzo Lee. Yang mengejutkannya, Novia Xiao benar-benar mencari Kenzo Lee. Karena kamu mengikuti Kenzo Lee, mengapa mengikuti aku lagi? Amanda Mu ingat bahwa ketika dia berada di mobil bersama Kenzo Lee, dia benar-benar tidak memperhatikan bahwa ada mobil yang mengikutinya. Jika bukan karena taksi Novia Xiao terlalu jelas, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Nada suara Novia Xiao tiba-tiba menjadi gelisah. Dia menegakkan tubuh dan berbalik untuk memandang Amanda Mu, suaranya sedikit tajam, kamu kenal Kenzo Lee. Kamu dan dia teman. Menghadapi pertanyaan Novia Xiao, Amanda Mu hanya bertanya satu kata dengan ringan, jadi. Kamu, kalau Kenzo Lee benar-benar berbuat sesuatu ke Siska, itu pasti karena kamu. Novia Xiao sedikit muntah di awal. Mulut Amanda Mu menunjukkan senyum konyol, kamu masih ibu kandungku. Jika aku mendorongmu keluar dari mobil sekarang, apakah orang lain berpikir aku tidak hati-hati? Novia Xiao percaya itu benar, tiba-tiba membelalakan matanya, dan berteriak dengan nada panik, kamu berani. Tidak ada yang tidak berani, tapi itu tidak separah Siskamu. Melihat wajah ketakutan Novia Xiao, hati Amanda Mu dingin dan tidak ada jejak berlebih. Wajah Amanda Mu memudar dan nadanya menyendiri dan dingin, aku dan Kenzo Lee saling kenal, tetapi apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan aku. Tolong juga kamu jangan mengikuti aku. Selanjutnya bab 751 apakah itu adik perempuannya?